Mae pulang kampung. Keberadaan Mae membuat Al menjadi gerah. Bagaimana tidak, ia merasa enak dan jengkel setiap kali ibunya memanjakan gadis yang notabene hanyalah seorang asisten pribadi itu. Ditambah saat Mae sudah mulai bersekolah, Al semakin kebakaran jenggot. Setiap kali ia ada mata kuliah pagi di kampusnya, dengan sengaja sang ibu selalu memaksanya untuk mengantar Mae karena arah yang dilewati oleh mereka berdua sama. Setiap hari selalu saja ada perselisihan di antara keduanya. Sikap Al yang selalu kasar tidak pernah diambil pusing oleh Mae. Gadis yang kini duduk di bangku kelas 1 SMP itu selalu santai dalam menghadapi anak majikannya yang galak dan super judes itu. Hal itu yang membuat Al menjadi tidak betah di rumah. Kini ia lebih sering menginap secara bergantian di rumah kedua kakaknya, yaitu Robert dan Daniel. Keadaan tersebut menjadikan posisi Al tersudut. Kedua kakaknya selalu saja menasihati dan menceramahi adik bungsu mereka. Kasihan Momi, Al. Siapa yang temani Momi kalau kamu selalu menginap di sini? Ujar Daniel. Suatu malam saat Al datang dengan membawa tas ransel berisi pakaian dan buku-buku. Kasihan Momi, Al. Siapa yang temani Momi kalau kamu selalu menginap di sini? Ujar Daniel suatu malam saat Al datang dengan membawa tas ransel berisi pakaian dan buku-buku. Momi lebih bahagia ditemani anak kampung itu dibandingkan aku yang akan anak kandungnya. Aku jadi malas dan cengah tinggal di rumah. Jangan sebut si Mai itu anak kampung, dia itu banyak berjasa dalam menjaga Momi. Jelaslah dia berjasa, kan dia digaji, disekolahkan, diperlukan sudah seperti anak bungsunya. Anak bungsu itu aku, Kak, bukan si anak kampung sialan itu. Cek. Al, sudah kuliah tapi mengapa pola pikir dan sikapmu seperti anak kecil? Kakak juga sudah terpengaruh sihirnya si anak kampung itu. Jaga bicaramu, Al. Si Mai anak yang taat beribadah, dia muslim yang baik. Kak Robert saja yang mualaf, bilang sama aku kalau ilmu mengajinya dia lebih hebat dari Kak Robert. Halah, begitulah kalau orang terkena permainan magic, tersihir, ditutup mata hatinya. Sudahlah, capek aku bicara sama kamu. Terserah kamu sajalah mau bagaimana, aku tidak mau ambil pusing lagi. Mendengar sang kakak berbicara tidak baik seperti itu, Al mendengus kesal dan berlalu ke dalam kamar tamu yang kini menjadi kamarnya setiap kali ia menginap di rumah itu. Daniel menggeleng kepala, heran melihat tingkah adiknya yang pemarah. Perdebatan Al dengan kedua kakaknya, ditambah dengan suasana rumah yang dirasa tidak nyaman, hal itu membuat pemuda perawakan jangkung itu memutuskan untuk pindah kuliah ke luar kota, tepatnya di kota Yogyakarta. Karena apabila ia tidak pindah kuliah, maka sang ibu tidak mengizinkannya untuk tinggal di rumah kos. Madam Lisa tidak dapat mencegah kemauan putranya. Ia tidak ingin penyakit vertigonya kambuh, hanya gara-gara kelakuan putra bungsunya yang selalu seenaknya. Pagi itu, Al berpamitan kepada sang ibu untuk berangkat ke Yogyakarta. Tidak ada tangis mengiringi kepergian putra bungsunya. Hal itu terjadi karena dirinya sudah terbiasa. Al selalu pergi keluar kota selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Madam Lisa mengantar kepergian Al sampai di halaman rumahnya. Ketika mobil yang dikendari oleh Al menghilang dari pandangan, ia mengajak Mai untuk masuk ke dalam. Mai yang merasa bersalah atas kepergian Al segera meminta maaf kepada sang majikannya yang terlihat murung. Untuk apa kamu minta maaf? Gara-gara saya, Tuan Al pergi. Aku tidak masalah kalau dia pergi, karena ada atau tidak ada dia, aku selalu kesepian dan sendirian. Aku justru akan sedih kalau kamu yang pergi, karena kalau tidak ada kamu, pastinya hari-hari yang aku lewati akan berubah kembali menjadi kelabu. Jangan bicara seperti itu, madam, saya jadi sedih. Aku serius, Mai, kamu tahu, jika dulu sebelum kamu ada, aku selalu meminta kepada Tuhan agar Tuhan segera mencabut nyawaku. Aku ingin berkumpul di surga bersama papinya anak-anak. Aku tidak suka dengan masa tuaku yang sepi. Anak-anak tidak lagi peduli, apalagi saat mereka telah memiliki istri. Sekarang, apa madam masih suka berdoa seperti itu? Tidak lagi.
Sekarang aku selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar aku dipanjangkan umur, diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam bisnis yang dikelola oleh kedua putraku. Kamu tahu kenapa? Mae menggeleng. Aku meminta seperti itu kepada Tuhan karena kamu, saya, iya kamu. Aku ingin menyekolahkanmu dan membiayamu kuliah sampai kamu berhasil menjadi dokter, seperti cita-citamu. Jadi aku bisa terus kamu rawat dan kamu perhatikan. Bahkan kalau perlu, aku yang akan mencarikanmu jodoh yang berasal dari kerabat atau temanku yang beragama muslim sepertimu. Hal itu aku lakukan agar kamu tidak pernah jauh dariku. Oh, madam, saya sangat terharu mendengarnya. Kamu membuat aku merasa dibutuhkan. Ceritamu setiap pulang sekolah membuat aku kembali menjadi seorang ibu yang selalu dicari oleh anak-anaknya yang ingin mencurahkan segala keluh kesahnya. Perhatianmu membuat aku merasa menjadi ibu yang beruntung karena selalu diperhatikan oleh anak-anaknya. Memang statusmu itu bekerja untukku, tapi jujur, sikapmu, tutur katamu, perhatianmu dan baktimu sangat tulus padaku. Terima kasih ya, Nak. Mata berwarna biru pekat dan bening itu tiba-tiba mengembun. Wanita lanjut usia yang kini terlihat lebih segar itu merangkul gadis kecil yang sedang duduk di sampingnya. Kamu anak gadisku, aku sayang kamu, Mae. Madam, saya juga sangat menyayangi Madam. Suasana pun berubah mengharu biru, cinta dan kasih sayang yang tulus dari Mae ternyata dapat meluluhkan hati Madam Lisa yang kerasnya bagaikan batu karang di lautan. Kedekatan yang terjalin antara Mae dan Madam Lisa semakin hari semakin erat. Waktu begitu cepat berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Tidak terasa kurang lebih sudah 72 kali bulan purnama, Mae melewatkan kebersamaan bersama majikan sekaligus ibu angkatnya itu. Mae yang dulu sewaktu dibawa oleh Rohayati hanyalah seorang anak kecil yang kurus, kumel, dan dekil. Kini tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang modern, cantik, dan bersahaja. Segala fasilitas dan kemewahan yang didapatkan dari majikannya tidak berubah kebaikan dan kerendahan hatinya. Prestasi di sekolahnya pun dapat dibanggakan. Sikap Madam Lisa yang selalu memanjakan dirinya tidak serta-merta membuatnya terbuai. Madam Lisa sangat bangga terhadap anak asuhnya itu, sehingga saat Mai lulus sekolah SMA, ia memutuskan untuk mengizinkan sang asisten pribadinya itu untuk pulang ke kampung. Betul, saya boleh menjenguk kedua orang tua dan adik-adik di kampung, Madam? Iya, boleh. Tapi janji jangan terlalu lama ya, karena tidak lama lagi kamu sudah mulai kuliah. Iya, Madam, saya janji. Baiklah kalau begitu, segera packing dan jangan lupa beli oleh-oleh untuk orang tua dan keempat adikmu. Mereka pasti akan sangat bahagia sekali. Baiklah, Madam. Bagusnya saya belikan mereka apa? Terserah kamu saja atau kamu mau cari, kita jalan-jalan ke mall. Cari di pasar saja, uang saya tidak cukup, hehe. Kamu punya uang dari mana? Kan gajimu dikirim ke kampung semua. Uang jajan dari Madam, saya sisihkan terus, saya tabungin. Gadis pintar, aku semakin menyayangimu. Madam Lisa mengacak rambut Mae yang tertawa sambil merangkulnya. Bersiaplah, kita berangkat 1 jam lagi, kita ke mall saja, aku tidak suka ke pasar, panas. Tapi Madam, takut uangmu kurang. Ya itu, jangan kayak orang susah, aku yang akan dibelikan. Jangan begitu, saya jadi gak enak. Kasih bumbu penyedap supaya enak. Hehe Madam. Sudah, cepat ganti pakaianmu, jangan banyak bicara. Hehe, siap Madam. Mae membantu majikannya bangun dari sofa dan kemudian keduanya pun bersiap di kamarnya masing-masing. Madam Lisa mengajak Mae ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membelikan buah tangan yang akan diberikan kepada kedua orang tua dan keempat adik sang asisten pribadinya itu. 2 jam kemudian, kedua tangan Agus yang berjalan mengekor di belakang Mae dan majikannya sudah penuh dengan paper bag dari berbagai macam store terkenal dan branded pastinya. Kita makan dulu ya, Mae, ajak Madam Lisa. Menunjuk sebuah restoran. Baik, Madam. Gus, makan dulu. Baik, Madam. Ketiganya pun memasuki restoran tersebut. Madam,
Saya izin ke toilet sebentar, ucap Mai. Ya, jawab Madam Lisa dengan mata fokus ke buku menu. Mai berjalan menuju toilet yang terletak di ujung ruangan. Ia harus antri karena banyaknya orang yang berkepentingan tidak sebanding dengan jumlah toiletnya. Saat sedang berdiri, tiba-tiba saja datang seorang pria bersama gadis kecil berusia sekitar 5 tahun berjalan mendekat ke arah toilet. Pria jangkung berjas hitam tanpa dasi itu tampak sedang kebingungan. Gadis kecil yang berdiri di sampingnya terus merengek sambil memegangi celananya. Ayah, aku mau pipis ayah. Iya nak, sabar ya, antri dulu. Iya ayah, tapi nanti ayah antar aku ke dalam ya, karena aku takut kalau sendirian.